Jumpa lagi dalam ibadah pagi bersama. Itu nyata di hatiku menjadi lagu buka ibadah kita pada pagi hari ini. Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah. Itu nyata di hatiku, mendengunglah cinta Yesus di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, boleh jadi aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu pasti datang Yesus. Itu nyata di hatiku, mendengunglah cinta Yesus di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada jam dan saat ini rindulah kami untuk merenungkan firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian lewat belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, hari ini 10 Februari. Ya, 10 Februari. Dan judul renungan pagi kita adalah Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Sekali lagi, Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Penjelasannya adalah demikian, adalah kesempatan kita untuk menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi lagi demi penyataan tabiat Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Allah tidak menghardiknya, tetapi mengabulkan permohonannya. Allah mengumumkan kepada hamba-Nya itu, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Dosalah yang menggelapkan pikiran kita dan menggelapkan persepsi kita. Setelah dosa dibersihkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah pada wajah Yesus menyinari firman-Nya dan dipantulkan dari wajah alam. Makin jelas dan lebih jelas lagi menyatakan Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Bagi mereka yang memegang jaminan ilahi dari firman-Nya, tersedia kesempatan yang indah. Di hadapan mereka terbentang bidang kebenaran yang luas, sumber kuasa yang melimpah. Hal-hal yang mulia harus dinyatakan. Kesempatan dan kewajiban yang mereka tidak sangka ada di dalam kitab suci akan dinyatakan. Semua yang berjalan di jalan penurutan dengan rendah hati, memenuhi maksud-Nya, akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Allah yang bijaksana. Biarlah pelajar itu mengambil kitab suci sebagai penuntunnya dan berdiri teguh demi prinsip agar dia dapat bercita-cita untuk mencapai suatu taraf. Semua filsafat dasar manusia membingungkan dan memalukan apabila Allah tidak diakui sebagai segalanya. Tetapi iman yang indah itu, yang diilhami Allah, memberikan kekuatan dan keagungan tabiat. Sementara kebaikannya, kemurahannya, dan kasih-Nya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas
dan lebih jelas lagi. Lebih tinggi dan lebih kuduslah keinginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh bercengkrama dengan Allah melalui membaca firman-Nya. Nah, saudara-saudara, kasih Allah menyatakan karakternya. Karakter daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan kita dapat melihat tabiat karakter daripada Allah adalah sepenuhnya kasih yang diberikan menjadi bagian kita. Ini boleh menjadi bagian kita, ini boleh menguatkan iman kita di dalam segenap tugas pekerjaan kita pada sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami dapat melihat karakter Allah, yaitu kasih yang dilimpahkan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk karakter kasih ini, dan biar kiranya kami dapat menghidupkan juga untuk mengasihi sesama kami manusia dan mengasihi Allah yang utama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, hari yang baru ini kami mau serahkan lagi kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga umat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini, di antaranya keluarga Adam Harinda dan juga semua keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang lain. Mendoakan secara khusus saudara-saudari kami yang dirawat dalam keadaan sakit, yang sementara isolasi dan yang lainnya Tuhan berkati. Tefan Lontaan, saudara Tefan Lontaan yang sementara diisolasi di Wisma Atlet, doa kami dia boleh cepat mendapatkan kekuatan dan kesembuhan, pemulihan, supaya boleh dapat beraktivitas kembali dengan baik seperti biasanya. Demikian juga mendoakan Eni, bahkan juga cucu dari Ibu Noni yang dalam keadaan sakit. Doa kami, saudara-saudari kami ini boleh mendapatkan pemulihan dan kekuatan. Semua pekerjaan dan profesi kami yang berbeda-beda kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan melimpahkan berkat, melalui berkat materi, berkat kesehatan. Terlebih daripada itu kami bergantung sepenuhnya. Kekuatan iman menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Minta berkat melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa besok pagi. Usulan doa saudara boleh catat di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua.